Oke, bismillah. Nah, jadi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini bahwa untuk penjelasan program turbo itu hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang terdaftar di kelas advance. Itu artinya teman-teman kita yang belum berkesempatan untuk masuk di kelas advance, mereka nggak bisa ikutan di program turbo. Dan secara tidak langsung, sebenarnya teman-teman ini sudah satu langkah masuk di kelas turbo. Tinggal bagaimana nanti teman-teman melihat penjelasannya seperti apa. Apakah saya bagusnya ikutan turbo atau nanti aja dulu. Nah, itu nanti teman-teman yang akan ambil keputusan berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oke? Nah, kemudian teman-teman, kalau kita bicara tentang fat loss progress, kalau kita bicara tentang fat loss progress, itu sebenarnya lagi-lagi bukan hanya tentang angka di timbangan, teman-teman, ya. Berkali-kali saya sampaikan ini pun mungkin berkali-kali juga teman-teman perlu berdamai dengan apa ya, acuan progres bahwa ini bukan hanya tentang di timbangan aja, ya. Jadi teman-teman perlu berdamai juga dan buka wawasannya lebih luas bahwa sebenarnya tujuan pertama dan utama kita itu adalah bagaimana kita mencapai fat loss. Dan dalam hal ini untuk bisa mengukur fat loss itu ada banyak caranya. Teman-teman bisa menggunakan angka di timbangan, kemudian teman-teman bisa pakai body fat, persentase, bisa pakai calipers, ada penjepitnya, bisa juga pakai pita meteran untuk mengukur lingkar tubuh. Terus yang ketiga, teman-teman bisa lihat dari progres foto. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman bahwa it's okay kalau teman-teman memang belum mau untuk update atau mengirimkan foto di grup. At least teman-teman punya dokumentasi foto teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman bisa lihat day by day, week per week, teman-teman bisa melihat perubahan yang ada di tubuh teman-teman, ya. Terus yang keempat itu teman-teman bisa lihat body measurement yang biasa kita pakai pita meteran. Kita juga bisa ngelihat dari performance kebugaran kita yang tadinya naik tangga capek, kemudian misalnya kita angkat beban mudah capek, sekarang bebannya bertambah. Kalau misalnya kita kardio, zumba dan segala macam sekarang udah bertambah, dan banyak sekali performance atau level kebugaran kita yang mulai berubah. Nah, itu artinya teman-teman kita udah berada on track dengan progres yang tepat dalam program diet kita. Kemudian berikutnya adalah kemampuan kita untuk bisa memilah dan memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita tahu tentang kalori awareness, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang sebenarnya itu bisa jadi acuan dalam progres dan proses program diet kita. Bukan serta-merta teman-teman merasa bahwa kalau timbangan nggak berubah berarti program saya gagal nih. Nggak seperti itu teman-teman. Ya walaupun memang butuh berdamai dengan proses yang bukan hanya tentang angka di timbangan. Oke? Bahkan nih teman-teman, banyak sekali penelitian di luar sana yang juga membahas tentang mana yang lebih baik. Apakah turun berat badan dengan cepat atau turun berat badan yang secara lamban tapi bertahap, slow and steady, ya. Ternyata teman-teman dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa untuk turun berat badan yang terlalu cepat itu ternyata berdampak pada body komposisi seseorang. Body komposisi itu kemarin kita sudah belajar terdiri dari otot, air, dan lemak. Dan kalau turun berat badan terlalu cepat, katanya teman-teman dari hasil penelitian justru yang turun itu adalah otot dan air, sementara lemak itu tetap. Nah, ini dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya turun berat badan terlalu cepat itu sangat tidak baik. Akan tetapi teman-teman, di penelitian lain itu dikatakan juga bahwa no problem, mau dia turun berat badan cepat, mau dia turun berat badan lambat. Kenapa? Karena ada goods and bad-nya sendiri. Kalau teman-teman turun berat badan terlalu cepat, itu tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau teman-teman turun berat badan terlalu lambat, teman-teman kemungkinan besar akan kehilangan motivasi. Nah, jadi baik itu turun berat badan terlalu cepat, baik itu turun berat badan terlalu lambat, juga sama-sama memiliki good and bad. Tapi intinya adalah sebenarnya bottom line-nya atau garis merahnya itu adalah proses, teman-teman. Mau dia turun berat badan cepat, mau dia turun berat badan lambat, orang-orang yang bisa melewati prosesnya itu pasti akan mencapai garis finishnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa mau dia fast weight loss, mau dia slow weight loss, punya good and bad-nya. Ya, contohnya misalnya nih, kalau misalnya slow weight loss itu good-nya adalah teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya prosesnya itu butuh motivasi yang cukup tinggi.
konsisten dan komitmen. Sementara kalau yang turun berat badan terlalu cepat itu biasanya bednya itu adalah punya potensi untuk naik berat badan lagi setelah mereka turun berat badan terlalu cepat. Jadi intinya sama-sama good and bad ya. Dan bahkan teman-teman berkali-kali juga kita sampaikan ke teman-teman semua bahwa ketika teman-teman turun berat badan dengan kelompok yang super fokus, yang itu di mana tingkat konsistensi dengan programnya itu adalah 90-100%, kelompok yang normal dengan tingkat konsistensi 70-85%, kelompok yang santai dengan tingkat konsistensi 50-65%, semuanya mengalami penurunan berat badan, baik itu pria ataupun wanita. Artinya di sini teman-teman, selama teman-teman berada dalam kondisi defisit kalori, selama teman-teman berada dalam kondisi gerak aktif harian, olahraga, dan segala macamnya, it's okay kalau teman-teman sesekali out of track atau teman-teman nggak konsisten dengan programnya. Karena intinya balik lagi bahwa mau teman-teman mau santai, mau normal, atau mau super duper fokus dengan programnya, teman-teman akan tetap turun berat badan. Hanya saja yang membedakannya itu adalah output dari progres penurunan berat badan. Ya, orang-orang yang fokus biasanya akan punya hasil lebih baik dibanding orang-orang yang normal atau orang-orang yang jauh lebih santai. Itulah sebabnya dalam program kita itu teman-teman sangat-sangat fleksibel. Teman-teman mau fokus monggo, teman-teman mau normal juga monggo, teman-teman mau santai juga nggak masalah. Ya, tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana teman-teman aware atau sadar dengan apa yang teman-teman lakukan. Jangan sampai teman-teman melakukan programnya itu santai, tapi teman-teman menuntut outputnya itu seperti output teman-teman yang super fokus. Ya, karena nggak mungkin. Dan lagi-lagi, saya selalu bilang ke teman-teman semua bahwa jangan fokus pada akibatnya, fokus pada sebabnya. Ya, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa program teman-teman hasilnya tidak terlalu maksimal, jangan fokus pada hasilnya, fokus pada sebabnya. Apa yang mesti teman-teman perbaiki? Apa yang mesti teman-teman evaluasi? Apa yang mesti teman-teman review? Itulah sebabnya sangatlah penting untuk berkomunikasi dengan coachnya by data. Jadi teman-teman bisa bawa data ke coach teman-teman, komunikasi, coach saya kenapa hasilnya seperti ini? Nanti coachnya akan tanya, gimana selama seminggu ini? Apa yang dilakukan? Olahraga apa aja? Air putihnya berapa? Nah, itu penting banget ya. Kemudian apa lagi? Nah, jadi ini juga yang mesti teman-teman pahami betul bahwa sebenarnya stage weight loss tiap orang tuh beda-beda. Walaupun secara general tiap orang pasti akan mengalami tahapan-tahapan penurunan berat badan. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang punya tahapan yang sama. Nah, bisa saja si A, si B sama-sama program, si A di minggu ketiga baru mengalami fase 4-5, atau si B jangan-jangan di minggu ke-6-7 baru mengalami fase 4 dan 5. Starting point tiap orang beda-beda. Ada orang yang baru program di 100 kilo, ada orang yang program di 80 kilo, ada orang yang program di 50 kilo. Artinya tiap orang punya jalur track stage tahapan penurunan berat badan beda-beda. Dan yang perlu kita garis bawahi juga bahwa tiap orang ada tracknya masing-masing. Nah, makanya teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu bingung juga kalau misalnya si A dapetin hasil lebih baik atau si B turun berat badan lebih banyak atau si C susut lingkar perut lebih banyak. Ya, it's okay, no problem, karena teman-teman fokus saja pada diri teman-teman, ya. Dan stage weight loss ini 1, 2, 3 biasanya akan jauh lebih cepat, dan 4, 5 ini biasanya lebih berperan adalah genetik, metabolik, sama lifestyle stage. Artinya apa? Artinya mungkin di awal-awal program teman-teman 1, 2, 3 teman-teman switching atau transisi defisit kalorinya, kemudian tiba-tiba teman-teman atur pola makan, itu akan berdampak dengan penurunan berat badan yang sangat cepat. Tetapi ketika teman-teman sampai ke fase 4-5, maka yang berperan itu adalah genetik metabolik teman-teman sama lifestyle stage. Artinya orang-orang yang jauh lebih aktif, orang-orang yang rutin berolahraga, orang-orang yang pola tidurnya lebih banyak, itu bisa berdampak outputnya lebih maksimal dibanding orang-orang yang jarang olahraga, jarang gerak aktif, terus pola tidurnya juga masih belum teratur. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu bukan hanya di pola makan dan olahraga. Makanya saya selalu bilang bahwa untuk untuk fat loss sama weight loss itu
bukan hanya satu faktor, teman-teman, tapi multifaktorial. Nggak bisa kita hanya mengacu pada satu faktor aja, pola makan misalnya. Enggak, karena saling berkaitan. Pola makan, pola tidur, olahraga, kemudian air putih, manajemen stres, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang berdampak dan saling berhubungan dengan output program kita. Gitu ya. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, ini ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara tentang jaringan lemak itu sudah ada di dalam tubuh kita. Akan tetapi jaringan lemak ini akan bisa bertambah lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak by proses. Pada saat apa? Pada saat kita surplus kalori. Surplus kalori, kalori yang berlebihan tidak digunakan oleh tubuh, maka akan disimpan menjadi cadangan energi. Disimpan di dua tempat. Yang satu glikogen, yaitu gula otot, dan yang kedua adalah jaringan lemak, teman-teman. Nah, lebih mudah untuk menggunakan glikogen atau gula otot, dan nanti sampai ke menggunakan jaringan lemak. Kabar tidak baiknya adalah jaringan lemak ini tidak bisa hilang, teman-teman. Jaringan lemak ini hanya akan shrink atau mengecil. Maka dari itu, teman-teman, ketika teman-teman berada dalam kondisi turun berat badan, bisa saja teman-teman belum mencapai fase di mana sel-sel atau jaringan lemaknya itu dalam kondisi yang mengecil atau shrink cell. Dan ada kemungkinan potensi teman-teman bisa naik berat badan kembali ketika teman-teman berada dalam kondisi surplus kalori. Nah, ini nih yang seringkali terjadi pada teman-teman kita di luar sana, yang turun berat badan, kemudian balik lagi ke pola makan lama, surplus kalori lagi, terus naik berat badan lagi. Terus gimana dong caranya untuk bisa supaya sel-sel lemak atau jaringan lemak ini mengalami kondisi yang shrink atau mengecil, sampai akhirnya bisa termetabolisme dan digunakan sebagai energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh? Maka jawabannya adalah by proses. Proses waktu yang mana hal ini berkaitan dengan defisit kalori. Nah, makanya kalau teman-teman mau turun berat badan, itu bukan hanya tentang programnya, bukan hanya tentang strateginya, tapi juga tentang bagaimana teman-teman enjoy atau bersabar dengan proses dan waktu yang teman-teman harus lalui. Suka atau tidak suka, faktanya seperti itu, ya. Dan karena dasar itulah, teman-teman, kelas kita itu dibuat menjadi alur. Kita nggak mau teman-teman langsung jebret program terus ngerasa nggak nyaman di awal-awal. Kita pengen teman-teman enjoy dulu dengan kelas basicnya, teman-teman enjoy dengan kebiasaan-kebiasaannya, teman-teman punya kesadaran tentang kenapa harus melakukan hal itu, sampai akhirnya teman-teman memutuskan di kelas advance, maka teman-teman akan punya perspektif dan mindset yang lebih luas terkait program diet. Nah, makanya di basic itu 10 hari, kemudian advance 20 hari, harapan kita bersama adalah teman-teman bisa maintain apa yang sudah teman-teman dapatkan dalam 30 hari itu, ya. Dan di kelas advance ini ada yang namanya turbo program, teman. Kalau basic 10 hari, advance 20 hari, di turbo itu cuma 3 hari aja, teman. Turbo adalah bagian dari kelas advance. Jadi sebenarnya dasar dari dibuatnya turbo itu adalah metabolic adaptation. Metabolic adaptation itu apa? Jadi gini, ketika teman-teman berada dalam kondisi surplus kalori setiap hari, biasanya masuk 3.000 kalori, 4.000 kalori, 5.000 kalori, sampai akhirnya teman-teman memutuskan untuk ikut kelas basic, terus teman-teman jadi berubah tuh asupan kalorinya. Yang tadinya berlebihan tiba-tiba defisit. Nah, perubahan itu mengakibatkan tubuh harus melakukan penyesuaian diri. Sampai akhirnya tubuh teman-teman itu berada dalam satu titik yang namanya adalah metabolic adaptation. Atau dalam hal ini, tubuh teman-teman mengalami penyesuaian dengan jumlah kalori yang teman-teman sudah mulai lakukan. 1.200 sampai 1.500 dalam program. Nah, ketika metabolic adaptation terjadi, secara tidak langsung berat badan teman-teman akan stuck. Ya, bukan berarti tidak ada progres. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada perubahan. Ya, tetap ada progres, hanya saja yang paling kentara itu adalah berat badannya biasanya stuck. Ya, kenapa berat badan bisa stuck? Yaitu tadi, karena ketika teman-teman berada dalam kondisi metabolic adaptation, otomatis kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman itu sudah dianggap bukan lagi kondisi defisit kalori oleh tubuh. Jadinya berat badannya stuck. Ya.
Dan solusinya tuh sebenarnya banyak, teman-teman. Solusinya tuh banyak. Akan tetapi kalau kita bicara tentang solusi yang ada di luar sana, rata-rata mereka selalu fokus dengan dua hal, yaitu mereka fokus dengan diet yoyo atau mereka fokus dengan crash diet. Diet yoyo ini adalah salah satu metode atau strategi diet di mana teman-teman tidak fokus pada pola makan, teman-teman tidak fokus pada jumlah kalori, yang penting teman-teman bisa turun berat badan. Mau dia 700 kalori, mau dia 800 kalori, selama itu turun berat badan, maka teman-teman akan dapat hasilnya. Itu diet yoyo. Dan biasanya setelah turun berat badan, balik lagi ke pola makan lama, berat badannya naik lagi, ya. Atau yang kedua, yang biasanya sering kami temui adalah crash diet. Crash diet ini adalah rela menyiksa diri dengan tidak makan, dengan fasting, puasa, dengan water fasting, dengan jendela makan, dengan jumlah makanan yang tidak seimbang, misalnya tidak makan nasi, tidak makan karbo, tidak makan lemak, yang kayak gitu teman-teman. Nah, itu crash diet. Turun berat badan, tapi ternyata dampaknya jauh lebih buruk ke tubuh kita. Ya, karena yang dikejar kan bukan sehat, yang dikejar adalah turun berat badan. Nah, makanya kami nggak pengen teman-teman berada dalam dua fase diet ini. Atas dasar itulah dibentuk yang namanya turbo program. Nah, ini crash diet, salah satu penyebabnya adalah metabolisme teman-teman, metabolisme tubuh teman-teman akan rusak, kemudian terjadi ketidakseimbangan hormon, makanya crash diet biasanya rambut rontok, mood berantakan, rasa lapar yang menyiksa, dan masih banyak lagi hal-hal yang ngebuat crash diet nggak baik untuk teman-teman lakukan. Yang kedua ini yoyo diet. Yoyo diet sama aja, muter-muter gitu aja teman-teman. Naik berat badan, yoyo diet, turun berat badan, balik lagi ke pola makan lama, naik berat badan, diet, begitu terus. Nah, makanya ada istilah before, after, after, after. Before program, terus turun berat badan, balik lagi ke pola makan lama, balik lagi berat badan. Ya, ini namanya yoyo diet. Nah, terus yang paling penting sebenarnya adalah lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, adalah bagaimana kita fokus pada jaringan lemak. Salah satu penyebab kenapa orang-orang yang bisa turun berat badan terus naik berat badan lebih cepat adalah karena mereka tidak fokus pada jaringan lemak. Kan banyak tuh di luar sana, aduh kalau pakai Herbalife tuh ketergantungan, saya setelah tidak konsumsi Herbalife, saya berat badannya naik lagi. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan Herbalife-nya. Kita harus cari penyebabnya kenapa dia bisa naik berat badan lagi. Beberapa orang yang berbicara seperti itu, teman-teman, setelah saya tanyakan, ternyata ya bukan Herbalife-nya, ternyata adalah pola makannya. Mereka balik lagi ke pola makan lama, karena mindset orang dulu adalah prioritasnya suplemen, prioritasnya Herbalife, bukan defisit kalori. Mereka pikir dengan mereka konsumsi Herbalife, mereka bisa turun berat badan. Ya wajar mereka turun berat badan, karena mereka tidak makan, mereka cuma makan sekali, mereka cuma Herbalife aja, nggak makan-makan yang lain, ya mereka otomatis defisit kalori dong. Tetapi dengan habit yang seperti itu justru berdampak tidak baik buat mereka. Kenapa? Karena ada banyak sekali makanan-makanan yang restriction atau dilarang. Akibatnya apa? Setelah mereka berhenti konsumsi Herbalife, mereka balas dendam. Akibatnya apa? Surplus kalori. Surplus kalori, jaringan lemak nambah lagi. Jaringan lemak nambah lagi, berat badan bertambah lagi. Ya, jadi bukan karena berhenti Herbalife ya teman-teman, tapi karena ketidakmampuan mereka untuk mengontrol habit atau kebiasaan yang mereka sudah bangun pada saat mereka mengkombinasikan dengan program Herbalife. Kayak gitu. Ya, jadi berkali-kali saya ketemu orang yang ngomong seperti itu, saya tanya benar-benar, memangnya setelah berhenti Herbalife, pola makannya gimana? Barulah dia cerita, oh wajar aja kalau kayak gitu. Nggak usah pakai Herbalife juga pasti akan naik berat badan lagi. Ya. Nah, ini yang paling penting. Makanya saya bilang bahwa kalau kita bicara tentang komposisi tubuh, ada otot, air, lemak, yang perlu kita fokuskan adalah meningkatkan massa otot, terus meningkatkan asupan cairan, atau dalam ini meningkatkan asupan air, dan mengurangi body fat atau lemak di tubuh kita. Supaya apa? Supaya potensi untuk naik berat badan lagi itu tidak terjadi dengan potensi yang sangat besar.
Ya, banyak orang yang turun berat badan, tapi yang ternyata yang turun adalah ototnya, turun adalah airnya, tapi lemaknya tetap kayak gitu. Nah, atas dasar itulah teman-teman, makanya kita buat yang namanya turbo program. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terjebak dengan crash diet, supaya teman-teman tidak terjebak dengan yo-yo diet, dan kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman sudah mulai bangun di kelas basic dan di kelas advance itu bisa tetap dilanjutkan. Ya, syaratnya apa untuk turbo program ini? Syaratnya adalah teman-teman akan ikut programnya 3 hari, menu makanya berbeda dengan menu kelas advance ya. Nanti akan ada penjelasan menunya seperti apa setelah teman-teman masuk ke dalam grupnya. Kemudian programnya nanti akan ada full nutrisi, di mana salah satu tujuannya adalah rekomposisi tubuh, yang mana kita pengen teman-teman mengalami fat loss, tapi massa otot teman-teman itu tetap naik atau tidak berkurang. Yang ketiga, syarat berikutnya adalah teman-teman pastikan punya kartu peserta advance. Nah, itu yang paling penting ya. Untuk apa? Saya akan jelasin. Jadi teman-teman, di program Turbo ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena kalau di luaran sana, program-program yang lain itu kan mereka terlalu fokus pada defisit kalori, tapi mereka tidak memperhatikan asupan nutrisi. Kalau di program Turbo, teman-teman tetap berada dalam kondisi defisit kalori, tetapi makro mikronutrisi teman-teman tetap tercukupi. Protein dapat, karbohidrat dapat, lemak dapat, kemudian teman-teman juga dapat vitamin dan mineral, air putih juga tetap dapat, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman ikut di program Turbo. Bahkan nih teman-teman, ketika teman-teman ikut program Turbo, secara otomatis akan terjadi yang namanya rekomposisi tubuh, yang mana sangat-sangat berdampak signifikan dalam waktu hanya 3 hari. Program Turbo bukan program shortcut, program Turbo bukan program jalan pintas, program Turbo ini adalah program fast track, atau dalam hal ini membuat teman-teman punya hasil program jauh lebih cepat dibanding teman-teman yang tidak ikut program Turbo. Syaratnya apa? Saya akan jelasin, tapi teman-teman perlu lihat fakta dari teman-teman kita yang sebelumnya sudah ikutan program Turbo. Teman-teman bisa lihat di sini Kak Sally dari 80,4 turun jadi 78,4. Artinya beliau loss 2 kilo, kemudian lingkar perut susut 3 cm, lingkar pinggul susut 2 cm. Dalam waktu 3 hari doang, teman-teman, ya. Terus ada Kak Dini dari 58 jadi 56. Loss 2 kilo, lingkar perut dari 81 cm jadi 75 cm. Loss 6 cm, teman-teman. Hanya dalam waktu 3 hari. Kemudian ini juga ada Kak Julita dari 83 cm jadi 73 cm. Loss 10 cm, teman-teman, lingkar perutnya. Ya, perubahan yang sangat signifikan. Bahkan ini ada juga Kak Lia, loss pinggulnya itu adalah 5 cm dan turun berat badannya 2 kilo. Program Turbo itu potensi turun berat badannya adalah 1-4 kilo dalam waktu 3 hari. Kemudian loss lingkar badan itu 1-8 cm, teman-teman, dalam waktu 3 hari aja. Sekali lagi, program Turbo bukan program shortcut, bukan program jalan pintas. Program Turbo adalah program fast track, ibarat jalan tol, ya. Nah, ini juga teman-teman ada Kak Rinai dari 58 jadi 55, turun 3 kilo. Terus ada Kak Zahra dari 106 jadi 100 cm, lingkar perut susut 6 cm. Ini semua teman-teman akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ikut program Turbo. Nah, syarat program Turbo adalah, yang pertama tadi, teman-teman punya kartu peserta advance. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar teman-teman bisa mengakses item wajib dari yang namanya Turbo program. Item wajibnya apa? Satu, teman-teman harus punya personalized protein powder, atau biasa disingkat dengan PPP. PPP ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberi rasa kenyang lebih lama ketika teman-teman ikutan program. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga sekaligus membantu membangun massa otot, teman-teman. 1 sendok takar PPP itu 5 gram protein, teman-teman. 1 porsi shake itu 9 gram proteinnya. Jadi PPP ini benar-benar pure murni protein untuk membantu membangun massa otot, teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman harus punya herbal tea konsentrat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat tubuh lebih berenergi, rendah kalori, dan yang paling penting adalah ini bisa menjadi pengganti minuman
berkalori tinggi yang teman-teman suka minum. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman pastikan punya herbal alu konsentrat. Tujuannya untuk menyehatkan kembali pencernaan teman-teman dan menenangkan sistem pencernaan teman-teman yang kerap bermasalah. Nah, ini cocok banget nih. Karena program turbo ini selain karena dia fokus pada metabolisme, dia juga fokus pada asupan nutrisi dan kalori yang akan berdampak pada sistem pencernaan. Makanya kita butuh yang namanya herbal alu konsentrat. Ya, terus yang keempat, teman-teman harus punya mix fiber. Mix fiber ini untuk memenuhi kebutuhan serat harian teman-teman, sekaligus juga untuk menjaga level kadar kolesterol tetap dalam batas normal. 1 sendok takar mix fiber itu punya 5 gram serat, teman-teman. Bayangin, banyak banget itu seratnya, 5 gram. Ya. Dan yang terakhir, teman-teman butuh lemak baik yang didapat dari Herbalife Line. 1 tablet Herbalife Line ini mengandung 1000 mg. Ya, jadi sangat baik untuk tubuh teman-teman. Teman-teman punya personalized protein powder, teman-teman punya herbal tea konsentrat, teman-teman punya herbal alu konsentrat, teman-teman punya mix fiber, dan teman-teman punya Herbalife Line. Nah, kelima item ini adalah 5 item wajib yang harus teman-teman punya untuk teman-teman ikut program turbo. Ya, terus saya kan punya 5 item ini, tapi kan program turbo hanya 3 hari. Kenapa saya harus punya sebanyak ini? Nah, kabar gembiranya teman-teman, setelah teman-teman selesai program turbo, teman-teman tetap bisa melanjutkan program teman-teman dan dibantu dengan kelima item ini yang nantinya setelah teman-teman selesai program turbo, hasil programnya akan jauh lebih maksimal dengan punya 5 item ini. Ya. Dan 5 item ini bisa dikonsumsi dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi, jauh lebih hemat, jauh lebih optimal, dan hasilnya akan jauh lebih maksimal dalam program. Teman-teman juga bisa tambahin dengan yang namanya item tambahan. Teman-teman boleh tambahkan nutrition aktif. Nutrition aktif ini ibarat kata seperti menambah api metabolisme. Jadi misalnya kalau kita masak tuh kan ada api kecil, api sedang, api besar. Nah, supaya lebih masak, biasanya kita besarin apinya. Nah, nutrition aktif itu tujuannya untuk membesarkan api dalam proses metabolisme pembakaran kalori dalam tubuh. Jadi bagus banget dalam proses untuk membantu penurunan berat badan atau fat loss. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tambahkan selulose. Selulose ini gunanya untuk water retention, teman-teman. Jadi mengurangi water retention. Nah, banyak sekali teman-teman kita yang program badannya, kulitnya bergelambir, terus dan segala macamnya. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyaknya ikatan-ikatan air di sel-sel tubuhnya. Nah, ketika teman-teman konsumsi selulose, maka kelebihan-kelebihan air itu akan dikeluarkan lewat keringat atau lewat buang air kecil. Jadi ini bagus banget untuk bisa membantu proses shaping di tubuh teman-teman, ya, selulose. Atau teman-teman bisa tambahkan NRG, ini buat teman-teman yang pengen mengurangi kopi. Kalau kopi itu kafein, kalau NRG ini dari guaranin, jadi kafeinnya lebih rendah. Ya, bagus banget untuk fokus. Bedanya dengan herbal tea apa? Kalau herbal tea itu untuk metabolisme, kalau NRG ini untuk energi dan kebugaran. Nah, beda ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan juga green tea, teh hijau, udah banyak manfaatnya. Ya, salah satu manfaat dari green tea ini adalah untuk healthy aging. 0 kalori tanpa pewarna buatan. Ya. Terus teman-teman bisa juga tambahkan Nightworks. Kalau Herbalife Line untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, kalau Nightworks untuk kesehatan dan kelenturan pembuluh darahnya. Nah, kalau Herbalife tadi untuk jantung dan otak, kalau Nightworks untuk kesehatan pembuluh darah, lebih lentur, sekaligus juga untuk mengurangi flek-flek yang akan menyumbat di pembuluh darah kita. Jadi bisa tambahkan Nightworks. Semuanya ini teman-teman, itu teman-teman bisa dapatkan dengan kartu peserta advance yang teman-teman punya. Kartu peserta advance itu adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa akses dari website Herbalife yang teman-teman bisa buka sendiri. Cara bukanya, passwordnya apa, teman-teman bisa tanya ke coach teman-teman masing-masing ya. Kenapa sih kita harus order atau kita harus menggunakan kartu peserta advance kita sendiri? Jawabannya adalah karena teman-teman bisa mengakumulasi atau menambahkan volume poin yang teman-teman punya. Secara garis besarnya teman-teman, di Herbalife itu punya satuan produk. Jadi setiap produk itu punya satuan unit untuk menjadi pembeda. Kalau shake itu 20
volume poin. Kalau NRG 14,75 volume. ALU 24,95 poin. Jadi semua item produk Herbalife itu punya volume poinnya masing-masing, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah teman-teman, ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance teman-teman, secara tidak langsung, teman-teman langsung punya kebebasan untuk bisa akses dan belanja di 90 negara yang ada kantor Herbalife-nya. Misalnya teman-teman ke Bangkok, teman-teman bisa belanja di Herbalife Bangkok. Kalau teman-teman ke Malaysia, teman-teman bisa belanja di Herbalife Malaysia. Ya. Terus teman-teman bisa akses situs Herbalife-nya. Teman-teman tetap bisa di-coaching oleh coach teman-teman. Teman-teman juga bisa belanja di 21 kota besar yang ada kantor Herbalife-nya. Terus teman-teman punya hak diskon 25% seumur hidup. Akan tetapi, teman-teman juga punya satu peluang lagi. Apa itu? Teman-teman punya peluang untuk menjadi seorang premium member. Premium member itu apa? Saya akan jelasin. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman belum aktivasi account kartu peserta advance, teman-teman dengan misalnya teman-teman saya mau order shake ALU NRG, itu teman-teman bayarnya 1425, belum ongkirnya, ya. Tetapi kalau teman-teman punya hak diskon 25%, teman-teman punya hemat kurang lebih 330.000 untuk 3 item ini, ya. Itu kalau teman-teman punya hak diskon 20%. Gimana kalau teman-teman punya hak diskon 35%? Nah, hak diskon 35% adalah hak diskon dari premium member, teman-teman. Kalau teman-teman punya kartu peserta advance, teman-teman punya hak diskon 25% seumur hidup. Kalau teman-teman memutuskan untuk mengakumulasi volume poin teman-teman, maka teman-teman bisa menjadi seorang premium member dengan hak diskon 35% seumur hidup. Lebih hemat, teman-teman, ya. Caranya gimana? Teman-teman order 1 kali ke kantor Herbalife dalam 1 bulan ini senilai minimal 500 volume poin. Atau teman-teman bisa menambahkan, mengakumulasikan dalam bulan ini total minimal 500 volume poin. Misalnya bulan ini minggu ini 150, minggu depan 150, minggu depannya lagi 200, maka 500 volume poin. Maka teman-teman jadi premium member. Atau teman-teman langsung belanja hemat 1 kali senilai minimal 500 volume poin, teman-teman langsung dapat hak diskon 35% hari itu juga. Produknya teman-teman bisa komunikasi dengan coachnya, coach aku mau shake-nya lebih banyak, atau coach aku mau tehnya lebih banyak, coach aku mau herbal alunya lebih banyak, bebas, ya. Yang penting teman-teman total minimal akumulasinya adalah 500 volume poin, maka teman-teman akan punya hak diskon 35% seumur hidup, teman-teman. Jauh lebih hemat, jauh lebih optimal programnya, dan kabar gembiranya lagi teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang premium member, teman-teman secara otomatis terdaftar program selama 3 bulan tanpa biaya apapun lagi. 3 bulan. Dan ini kabar gembiranya, teman-teman. Kenapa? Karena ini sangat-sangat erat kaitannya dengan momentum Hari Raya Idul Fitri. Wah. Jadi kalau teman-teman bayangin nih, Februari teman-teman jadi premium member, Maret, April, pada saat puasa, pada saat Lebaran, teman-teman nggak perlu mikirin lagi programnya seperti apa. Secara otomatis teman-teman langsung ikut programnya. Kalau orang lain pusing mikirin Lebaran nanti gimana cara program jaga pola makan dan segala macam, teman-teman nggak perlu pusing. Ya, teman-teman sudah secara otomatis ikut kelasnya. Nah, jadi silakan komunikasi dengan coach teman-teman. Teman-teman bisa ikutan program turbo dulu, atau teman-teman bisa langsung ambil paket hemat 35% dan bisa langsung terdaftar secara otomatis 3 bulan dalam program. Teman-teman bisa ikutan advance-nya 3 kali, basic-nya 3 kali, turbonya 3 kali, dessert program 3 kali, teman-teman. Kita juga nanti di bulan puasa kita ada kelas-kelas khusus yang bisa bantu teman-teman lebih bugar saat puasa. Terus kita pada saat Lebaran kita juga ada kelas khusus, teman-teman. Intinya adalah ada banyak sekali manfaat-manfaat yang teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman memutuskan untuk jadi seorang premium member, ya. Kabar gembiranya yang berikutnya adalah teman-teman akan dapat hadiah eksklusif dan limited dari coachnya ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang premium member, ya, dengan hak diskon 35% seumur hidup. Terus teman-teman, ini juga promosi dari Herbalife. Kalau teman-teman khusus member baru per 1 Februari,
2023, teman-teman dengan melakukan 3 bulan berturut-turut, Februari, Maret, April, minimal 100 volume point, teman-teman akan dapat timbangan, mohon maaf ini bukan blender, timbangan. Kemudian kalau teman-teman melakukan 250 volume point, 250 poin, 250 poin, 250 poin dalam waktu 3 bulan berturut-turut, Februari, Maret, April, maka teman-teman akan dapat personal blender. Ya, kalau 100 volume poin, teman-teman akan dapat timbangan digital. Kalau 250 poin, teman-teman akan dapat personal blender. Nah, silakan tanya ke coachnya masing-masing. Oke? Dan ini teman-teman, senior-senior kita yang memanfaatkan keuntungan menjadi 35%, ini teman-teman bisa perhatikan tanpa sadar ikut program 3 bulan, wah, berubah. Ya kan? Terus ini juga berubah. Ikut program 3 bulan, 30%. Ini juga Mbak Megawati berubah, langsing 15 kilo teman-teman. Ya, jauh lebih hemat, jauh lebih optimal, dan nggak perlu bingung lagi saya mau ikut program atau enggak, otomatis terdaftar di programnya teman-teman selama 3 bulan. Nah, ini juga ya, Bu Yuni langsing 17 kilo teman-teman. Wah, usia juga tidak muda lagi tapi berhasil dapatin perubahan yang luar biasa. Nah, ini juga Mbak Naning, usia 54 tahun langsing 20 kilo setelah memutuskan untuk ikutan turbo dan mengambil hak diskon 30% menjadi seorang premium member. Ya. Dan kenapa sih kita harus order atau menggunakan kartu peserta advance kita sendiri? Karena di tanggal 2019 teman-teman, tanggal 8 Juli 2019 itu udah berkali-kali Herbalife bilang ke kita semua bahwa Herbalife tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli, bertransaksi atau mendapatkan produk Herbalife di luar jalur resmi. Ya, jadi pastikan teman-teman dapatkan semua item-item program Herbalife, produk Herbalife itu menggunakan jalur resmi. Salah satunya dengan menggunakan kartu peserta advance teman-teman semua. Ya. Terus yang kedua juga sudah ada di e-book, para coach tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi ketika teman-teman mendapatkan produk Herbalife atau item produk Herbalife di luar jalur resmi. So, maksimalkan kartu peserta advance teman-teman semua ya, supaya dapetin barangnya itu benar-benar legal dan bergaransi teman-teman. Ya. Ini yang paling penting, every day is an opportunity to take one step closer to your goal. Don't waste today. Jangan pernah sia-siakan waktunya. Teman-teman sudah ikut kelas basic, teman-teman sudah menginvestasikan di kelas advance, konsisten, serius, disiplin, komitmen teman-teman, agar teman-teman bisa dapetin hasil maksimal dalam programnya. Ya. Sampai jumpa di kelas turbo. Kita akan mulai kelas turbo itu tanggal 21, 22, 23. Masih lama, tapi akan ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman menjadi tim gercep untuk daftar segera di program turbo. Apalagi kalau teman-teman langsung memutuskan untuk menjadi seorang premium member. Wah, double-double tuh hadiahnya ya. Saya rasa itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman bisa komunikasikan lebih lanjut program turbonya ke coach teman-teman, atau teman-teman mau ngambil langsung kesempatan untuk menjadi seorang premium member, it's up to you. Tergantung ke teman-teman semua ya. Kalau 35% otomatis teman-teman akan jauh lebih hemat, teman-teman akan jauh lebih optimal hasil programnya, karena 3 bulan ke depan teman-teman nggak perlu mikirin programnya itu akan berlanjut atau enggak ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman ikutan program turbo, secara otomatis teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal dibanding teman-teman yang nggak ikutan program turbo. So, it's up to you, tergantung teman-teman. Silakan komunikasikan dengan coach teman-teman. Saya rasa itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akan ketemu lagi di next Zoom berikutnya. Sampai jumpa dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.